Benih keming kucing, Mas. Bah. Kak, tolong dimatikan, Kak. Anjay, sopo iki, Cak? Ini parah ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, baik. Selamat datang di webinarnya Edupreneur Center dari Arizi Utama. Nah, sebelum kita mulai, boleh bantu dulu di absen teman-teman kolom komentar siapa saja nih dan dari mana aja nih peserta webinar kita pada malam hari. Boleh silakan dulu ditulis di kolom komentarnya kakak semuanya. Ada yang dari Bondowoso. Halo Kak Arsya dari Bondowoso. Ada yang dari Karawang juga. Oh, ada yang dari Taiwan. Jatim, Masya Allah luar biasa ya peserta kita pada malam hari ini. Semuanya
dimohonkan dulu kepada kakak semuanya yang hadir di webinar pada malam hari ini untuk menonaktifkan dulu mic-nya. Di pembukaan pada malam hari ini. Dan berikut adalah agenda-agenda kita pada malam hari ini. Jam 19.15 sampai 19.30 kita akan menunggu teman-teman untuk masuk ke dalam room webinar. Kemudian dari jam 19.30 sampai 19.35 itu akan ada pembukaan yang mana ini sedang berlangsung. Kemudian jam 19.35 sampai 19.10 itu akan ada kata sambutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan informasi peraturan Zoom dan informasi absensi. Dan juga sesi foto bersama, ice breaking. Kemudian kita akan masuk ke penyampaian materi yang teman-teman tunggu pada malam hari ini. Kemudian tanya jawab dan foto bersama. Gitu. Nah baik kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan saja. Yaitu kita akan dengarkan kata sambutan dari co-founder Arizi Utama, yaitu Kak Novia Andika Putri ST. Halo Kak Novia, selamat malam. Halo Kak Gina, selamat malam. Halo Bapak Ibu semua, kakak dan abang semua nih pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat malam Bapak Ibu semua, kakak dan abang. Semoga sehat dan bersemangat ya pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di malam hari ini ya Bapak Ibu gitu kan. Ini udah webinar yang ke-8 dari Arizi Utama. Perkenalkan, saya Novia sebagai co-founder dari Arizi Utama pada malam hari ini mewakili CEO kita yaitu Kak Lina Herawati. Mohon maaf belum bisa berhalangan hadir pada malam hari ini. Namun menitipkan salam hangat untuk seluruh peserta pada malam hari ini. Kami sangat senang bisa berjumpa dengan kakak dan abang semua dalam webinar gratis pada malam hari ini, yaitu dengan berjudul Kesalahan Eksportir dalam Memulai Ekspor. Nah, pada malam hari ini tema ini penting sekali nih ya, karena kita tahu banyak UMKM yang ingin ekspor. Banyak teman-teman di sini pasti pengen tahu nih tips-tips and trik bagaimana ekspor tersebut. Tapi sering terjebak pada kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita belajar lebih awal lagi. Malam ini kita beruntung sekali karena akan belajar langsung dari narasumber kita yang luar biasa nih, yaitu Kak Lutfi Sayyidatul Lutfiyah, yaitu yang biasa kita panggil Kak Nada, ya, selaku co-founder dari PT Tanaka American Nusantara. Terima kasih banyak Kak Nada telah hadir pada malam hari ini, dan tentu terima kasih juga nih pada Kak Gina dan Kak Lupi nanti yang akan moderatori pada acara kita malam hari ini. Harapan saya setelah webinar ini Bapak Ibu dan kakak-kakak semua makin mantap untuk menyiapkan bisnisnya menuju pasar global. Mari kita sama-sama belajar bertumbuh dan membawa UMKM Indonesia mendunia. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Novia yang telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga ini juga menjadi semangat kita nih untuk pelaku usaha bisa ekspor, dan bagaimana tipsnya nanti kita belajar bersama. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Setelah kita dengarkan nih kata sambutan dari co-foundernya CV Arizi Utama, selanjutnya kita mau membacakan nih bagaimana itu peraturan saat Zoom ini berlangsung. Ya, sebentar kita share screen dulu. Oke, baik. Ini kita absensi dulu kakak semuanya. Jadi sebelum kita ke peraturan, silakan diisi link absensinya dulu yang akan dikirimkan di kolom chat. Mungkin mohon dibantu juga Kak Novia untuk dibantu dikirimkan di kolom chatnya. Dan ini sebentar saja kakak semuanya, kita akan kasih waktu 1 menit untuk mengisi link absensi pada webinar pada malam hari ini. Oke, baik. Nah, setelah kakak mengisi link absensi, nah kita mau membacakan nih peraturan dari webinar kita pada malam hari ini, yaitu silakan kakak untuk azan.
kebersamaan kita pada malam dulu di open kameranya kakak semuanya karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ngomong bahasa Inggris. Patriarki. Oke, kita mulai dulu dari layar pertama. Silakan dulu kakak untuk diaktifkan kameranya. Kita mau lihat wajah-wajah semangatnya nih dari ke slide kedua. Oke, yang nggak tahu, pokoknya rasanya dan tunjukkan sebaik-baiknya. Oke. Slide ketiga. Oke, selanjutnya macet. Oke, baik. Sekarang baik ya kakak suaranya. Oke, baik. Oke. Masih serap semuanya? Halo? Halo? Oke. Masih ya? Oke. Kita ganti device dulu berarti. Sinyalnya kali ya, Kak. Sebentar. Oke, apakah ini lebih baik, Kakak? Oke, sudah aman berarti ya? Oke, baik. Karena sudah aman, kita lanjutkan kembali sesi kita pada malam hari ini. Sesi foto bersama. Kita mau brainstorming dulu nih bareng kakak-kakak semuanya. Kita mau dengarkan dulu apakah semuanya yang ada di sini sudah fokus dan sudah bisa berkonsentrasi untuk menerima kegiatan kita pada malam hari ini. Kita mulai dulu kakak semuanya. Di sini ada satu kata kota diisi di kolom komentarnya kakak semuanya daerah mana. Kita coba cek. Oke. Kita main tebak-tebakan nama daerah dulu kakak semuanya. Kata pertama adalah daerah yang identik dengan kota pelajar. Malang. Ini tulis di kolom komentar kakak ya. Jangan disebutkan dulu, tulis aja di kolom komentar. Oke, itu untuk kata pertama. Apakah benar? Iya, Malang ini. Oke. Clue kedua adalah identik dengan seniman. Ya, apakah kelihatan kakak? Ada yang jawab Malang, ada yang jawab Jogja, Bali, Jepara. Oke, kita tes dulu lagi. Apakah betul yang disampaikan dengan kakak itu adalah ketiganya adalah angkringan. Kata apa ya yang berkaitan dengan gudeg? Apakah itu? Kak, suaranya masih putus-putus, Kak. Ada yang jawab Bali, Yogyakarta, DIY, Jawa, Jawa. Oke, tempat nongkrong Kak. Cek. Ingatnya ya di sini. Oke, bentar. Oke, sekarang kata terakhir adalah Kemarin kita makan nasi ayam. Udang. Udang sekarang udang Jakarta.
Kalau suaranya masih putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus nih, Kak. Yang oke, oke siap-siap. Oke, oke. Masih putus-putus, Kakak? Ini sudah coba diganti jaringannya. Sedikit, Kak. Sedikit ya. Oke, semoga aman saja ke depannya karena udah oke. Halo? Oke, nah jawabannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bagi kakak yang berhasil menjawab nih. Tadi banyak juga yang menjawab Yogyakarta. Sudah fokus banget nih untuk menerima kegiatan pada Masih putus-putus, Masih Kak. putus, Kak. kita main tebak-tebakan kata lagi ya. Nah, di tebak-tebakan kata hari ini, oke baik, sebentar ya. Kak, Bisa ketebak, Kak. terus Ini masih putus-putus di sini, Kak. Ya, tuh tebak guys. Nggak ada suara, Kak. Halo, nggak ada suara, Kak. halo. Nah, apakah ini sudah jelas kakak suaranya? Jelas, Kak. Oke, Aman. baik. Iya, berarti Gina tidak diizinkan untuk open kamera sepertinya pada malam hari ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan kakak semuanya. Untuk tebak-tebakan ini sekarang kita mau tebak-tebakan kata-kata pada malam hari ini. Oke. Nah, ini silahkan tebak kata kakak semuanya. Kata apakah di balik gambar ini? Oke, silahkan tebak. Ini ada ayam ya, ada Yakult. Oh, belum masuk ya kakak semuanya. Sudah kelihatan layarnya? Izin menjawab belum, Kak? Oke, siap. Maaf ya, teman-teman. Ini bagaimana? Izin menjawab, suaranya belum ada. Gambar ada tuh, Yakul ayam, Jogja tuh ada tuh. Jogja. Ini sudah kelihatan? Udah kelihatan. Oke, baik. Nah, silakan ditebak dulu kakak. Ini kata apakah yang tersembunyi di balik gambar berikut ini? Ya. Yo. Coba cek kata apa, ayo. Oke, siap. Wah, banyak yang betul ya. Betul sekali, kata ini adalah ayo. Nah, berarti sudah pada fokus semuanya. Kita coba main lagi sebentar lagi. Ini kata apakah? Nah, ini agak lumayan sulit lagi. Kata apakah yang tersembunyi di balik kata berikut? Ini apa ya? Ada semangka, elang, gorila, atau monyet ini ya. Ada anjing. Oke. Kata apakah yang tersembunyi? Oke. Semangat. Oke. Pada semangat ya malam hari ini sesuai dengan tebak-tebakannya, tebak-tebakan kata malam hari ini semangat. Nah, karena kita sudah semangat, saatnya kita untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu kakak semuanya pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang cantik. Kita sapa dulu mungkin moderator kita. Halo Kak Lupi. Apakah Kak Lupi sudah hadir? Halo. Masya Allah, halo. Masya Allah cantik banget nih Kak Lupi pada malam hari ini. Oke, baik Kak Lupi.
karena semuanya sudah tidak sabar dan semangat sekali nih untuk menerima materi pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Luffy. Terima kasih. Sama Kakak. Oke, halo, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah sehat walafiat Kak Luffy. Alhamdulillah. Semoga sehat, semoga baik. Nah, semoga tetap on fire ya. Kalian harus nonton live ini, Zoom ini sampai akhir nanti. Karena kita akan ngobrolin hal yang penting banget buat para pelaku usaha yang mau mulai ekspor nih ya. Khususnya nih yang baru pemula ya, apalagi yang baru pemula kan kita pasti bingung nih harus mulainya dari mana, takut banget salah gitu kan, pasti dari kita semua kayak gitu noh. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya ya, saya Luffy yang hari ini akan nemenin teman-teman semua untuk sebagai moderator di webinar kali ini, begitu. Nah, anggap saja saya teman ngobrol yang akan ngerangkum jalannya diskusi supaya kita bisa dapat insight yang berguna bareng-bareng ya. Oke. Topik kita hari ini adalah kesalahan eksportir dalam memulai ekspor. Kenapa tema ini diangkat? Mohon maaf, ada suara yang bocor ya? Ya. Oh, halo. Suara saya jelas ya? Kenapa tema kesalahan eksportir dalam memulai ekspor ini diangkat? Karena banyak banget nih para eksportir pemula yang semangatnya tuh udah 200%, tapi kadang tuh bingung langkahnya harus mulai dari mana, takut banget keliru, dan masih banyak lagi. Akhirnya bukan ekspornya yang sukses, tapi justru stresnya duluan nih yang sukses, iya kan? Dan pastinya nih ya, saya tuh gak sendirian di sini. Ada narasumber kita yang dia tuh masih bocil ya. Dia tuh terkenal dengan 100 kontainernya, ratusan kontainernya di usia masih kecil ini. Kita sapa dulu ya orangnya ya. Halo Nada, apa kamu di sini? Halo Kak Luffy, halo teman-teman, halo Bapak Ibu, makasih udah hadir. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata Nada Nalida itu bukan nama aslinya loh. Nada Nalida itu ternyata cuma nama panggung. Nah, untuk nama aslinya Kak Nada sendiri siapa nih sebenarnya nih? Ya, nama aslinya itu Sayyidatul Lutfia. Sayyidatul Lutfia. Dan Nada Nalida itu diambil dari mana, Kak? Kok bisa Nada Nalida gitu? Nah, itu nanti ya di topik setelah bahas ekspor ini dulu ya. Ya gitu. Nah, ini kalian harus nonton Zoom meeting ini sampai akhir karena topik kita sangat spesial dan pastinya nanti akan ada diskon e-booknya Kak Nada. Ini cocok banget buat kalian yang pemula baru mulai ekspor dan bingung harus mulai step by stepnya tuh dari mana gitu. Karena e-booknya tuh bener-bener gak ada daftar isinya, jadi langsung gak bisa di-skip-skip. Kalian harus tuntaskan itu dulu baru bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Begitu teman-teman ya, pantau terus ya. Nah, Nada Nalida ini ya, ini terkenal dengan bocil dengan ratusan kontainernya. Jadi dia udah berhasil closing ratusan kontainer dan dia adalah CEO dari PT Tanaka Amerta Nusantara. Wih, keren banget. Keren banget. Oke. Sepertinya Kanada, kita langsung saja ke inti materinya ya. Halo? Nah, oke, Kak Luffy, bisa dibantu untuk share screen-nya, PPT-nya? Boleh banget, sebentar ya. Oke, sambil nunggu Kak Luffy nyiapkan PPT-nya, perkenalkan saya Nada Nalida. Saya ngerintis bisnis ekspor ini waktu semester 2 kuliah, dan saya masih duduk di bangku perkuliahan semester 6, dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan sukses lewat jalur industri ekspor ini. Nah, untuk teman-teman yang tanya gimana sih cara mulai ekspornya, susah nggak sih Kak, apa aja step-step yang perlu diperhatikan? Nah, malam kali ini Kak Nada bawain spesial nih. Jangan sampai teman-teman bukannya untung di industri ekspor tapi malah buntung. Jadi harapannya simak sampai selesai karena nanti di akhir videonya ada
gimana sih caranya dapetin promo e-booknya, karena ada yang terkenal mahal itu ya. Nah, caranya ada di akhir video kali ini. Oke. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu teman-teman pada ada di daerah mana dan punya produk apa nih? Barangkali Kak Nanda bisa bantuin untuk ekspornya juga ke depan. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, Bondowoso, kopi. Nah, betul nih. Biasanya juga pemain kopi juga ada yang dari Aceh. Daun ketapang. Daun ketapang itu biasanya ekspornya ke wilayah Asia juga. Kemarin kebetulan karena dia habis dari Padang. Nah, di Padang itu ternyata banyak banget hasil rempah-rempah, teman-teman. Jadi Kak Nanda itu bisa setiap bulan Kak Nanda itu bisa di Padang sampai 1 minggu. Di situ. Makassar, Cengkeh. Dari Jawa Timur. Trenggalek ikan laut, betul banget. Daerah Trenggalek atau Tapal Kuda, daerah Trenggalek, Tegal, terus Lamongan, Tuban tuh banyak banget hasil ikan. Dan kebetulan kan ada sendiri mainnya di industri ikan nih. Surabaya ikan asin, Padang keripik, kerupuk. Tapi beneran sih di daerah Padang atau Sumatera Barat itu enak banget untuk makan kerupuk, apalagi kerupuk lado ya. Karena kalau ke Padang itu selalu beli kerupuk lado. Ekspor basreng. Kak Lupi udah belum Kak Lupi? Bebek frozen Bogor, Sumatera Utara, Kemiri. Tapi emang benar Sumatera itu banyak banget rempah-rempahnya. Banyuwangi, fish meal, fish oil, betul. Terus ada singkong, ikan dari Rembang. Kebetulan ngomong-ngomong masalah Rembang nih. Jadi kemarin kan ada juga habis closingan dari teman-teman yang wilayahnya Rembang. Kebetulan kita satu tim di proyekan Sleeper Lobster itu ngambilnya juga dari Rembang. Kokopit, Koko Fiber itu banyak banget permintaan untuk ke China, teman-teman. Udah belum ya ini Kakak Lupi ya? Hmm, Halo, sudah muncul apa atau belum? Seharusnya sudah muncul ya. belum sih ini kalau di aku masih nge-lag muka Kak Lupi nih. Teman-teman udah ini belum? Oh, belum. Dari Kak Novlika belum katanya Kak. Belum. Sebentar, saya coba lagi. Coba. Kan ada dari Lampung. Nah, ini sambil nunggu Kak Lupi nyiapkan PPT. Nah, sebenarnya ekspor itu sulit nggak sih Kak? Kan itu biasanya pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, jujur aja, Kak Nada sampai di industri kali ini banget dan itu bukan sesuatu hal yang sulit juga sebenarnya. Jadi kesulitan itu lebih sulit yang kita bayangkan daripada yang kita jalanin. Karena step-stepnya itu udah sangat jelas ya teman-teman. Step ekspor itu satu punya barang. Nah, baik barang itu kita produksi sendiri atau kita ngambil dari supplier lain. Nah, ngambil supplier lain itu maksudnya untuk kita menjadi eksportir rempah-rempah atau cengkeh kita nggak perlu punya kebunnya teman-teman. Untuk kita mau ekspor pabrikan kita nggak perlu bangun pabriknya dulu. Nah, kita bisa kerjasama, kita bisa beli barang-barangnya itu dari supplier-supplier atau dari tengkulak atau dari pabrik-pabrik. Nah, jadi itu salah satu cara untuk kita menjadi eksportir. Jadi eksportir itu bisa produsen, bisa non-produsen. Nah, apakah saya harus produksi banyak Kak untuk diekspor gitu? Enggak, kita ada barang-barang yang enggak semuanya itu ekspornya bertonton atau nggak perlu satu kontainer lebih. Nah, contohnya produk apa sih? Yaitu jadi untuk produk-produk vanili, misalnya Bapak Ibu atau Kakak punya produk vanili, Kak Edo Setiawan minta tolong di mute dulu ya Kak ya. Bocor soalnya. Oke. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan main produk vanili, itu nggak perlu satu kontainer. Jadi bisa kiloan, entah itu 25 kilo, 30 kilo. Jadi perhatikan dulu produknya apa, nanti jumlah kuantitinya itu menyesuaikan produknya. Kayak gitu ya, teman-teman. Bisa share
Belum ya? Coba. Sudah kakak akan di-share sama panitia. Tunggu Oh, sebentar. oke. Oke, makasih kakak panitia udah bantu untuk nge-share-nya. Tapi tenang aja teman-teman, aku akan tetap jelasin walaupun nggak ada PPT-nya. Karena ini kesalahan yang emang sering banget Pak, teman-teman pemula itu permasalahkan atau tanyakan. Dan bahkan juga sering banget kecebur di situ. Nah, ini udah mulai berbagi layar. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ekspor itu peluangnya besar nggak sih, Kak? Nah, kalau ngomong-ngomong tentang peluang industri ekspor, peluangnya mau ada COVID atau nggak ada COVID, bahkan ketika pandemi pun, ekspor itu peluangnya itu besar. Nah, cuman kita tinggal mainin aja nih, di komoditi mana yang peluangnya lebih besar. Atau tergantung heptiknya. Misal, tahun 2023 itu banyak banget Indonesia panen jahe gajah. Kita para eksportir yang awalnya nggak main jahe gajah, termasuk Kanada nggak main jahe gajah, tiba-tiba juga main jahe gajah karena banyaknya demand dari negara Bangladesh dan banyaknya supply dari negara Indonesia waktu itu. Nah, kebetulan kalau ngomongin tentang Kak, gimana caranya nentuin produk? Biasanya Kanada akan selalu ngusulin cari produk yang deket sama lokasi kita. Nah, kenapa harus yang satu lokasi, Kak? Padahal suppliernya Kak Nada nih ya, itu di ujung Pulau Jawa. Nah, Kak Nada itu stay itu di Jakarta. Nah, kenapa harus cari yang dekat lokasinya? Karena kalau misalkan dekat sama lokasinya, cost untuk kita visit ke supplier untuk cek bahwa supplier itu valid dan nggak scam atau penipu, itu sangat minim cost-nya. Beda kalau misalkan kita suppliernya ada di luar Pulau Jawa dan bersyukur untuk teman-teman yang daerahnya Sumatera, terus kemudian hasilnya itu melimpah untuk produk rempah-rempah hasil buminya. Nah, kalian nggak perlu lagi nih untuk ngeluarin uang kos atau ongkos pesawat untuk ke Sumatera karena stay-nya emang di daerah Sumatera. Nah, oke, lanjut step slide berikutnya. Slide berikutnya ini karena tidak riset pasar. Nah, salah satunya kenapa kita sering terjebak di ekspor, kenapa kok nggak maju-maju ini, kok gini-gini aja, kok nggak dapat bayar, padahal supply di sini merasanya udah banyak, berlimpah, karena kita tidak riset pasar. Fokus produk lokal, nggak cek demand-nya luar negeri. Jadi, semua barang itu sebenarnya bisa diekspor. Tapi nggak semuanya juga harus kita ekspor ya, teman-teman. Nah, contohnya, masalah regulasi. Kalau misalkan kita masih pemula, cek regulasi komoditi kita, apakah itu rumit atau enggak. Nah, maksudnya rumit itu gimana, Kak? Jadi ada produk yang memang dilarang bahkan dibatasi ekspornya. Nah, jadi masuknya itu lartas. Nah, produk lartas itu salah satu contohnya apa sih, Kak? Nah, salah satunya itu kayu. Kalau produk itu kayu gelondongan kayak gitu itu nggak bisa diekspor ya, teman-teman. Nah, beras juga bisa nih Kak Arsya. Tapi kalau beras porang yang kalian ekspor itu bisa ya teman-teman. Nah, regulasinya satu komoditi dengan komoditi lain itu beda. Jadi pertanyaannya nanti kalau misalkan bertanya, Kak, kalau ekspor dokumen apa yang disiapin? Enggak gitu ya pertanyaannya, tapi sebutkan produknya apa. Kak, misalkan aku mau ekspor cengkeh, ini kita ambil cengkeh ya. Kayak gimana kalau misalkan aku mau ekspor cengkeh, dokumen apa aja sih yang perlu aku siapkan? Nah, kenapa harus mencantumkan nama produk? Karena kalau misalkan karena satu produk dengan produk lain itu beda. Cengkeh sama seafood itu beda jauh. Bahkan Kanada sendiri yang ekspor seafood, meskipun Kanada punya perusahaan, itu nggak bisa kirim pakai perusahaan Kanada. Karena Kanada harus punya processing dan lain-lain, terus memakan waktu bahkan bertahun-tahun untuk ngurus satu regulasinya masing-masing negara. Negara Amerika butuh USD, negara Cina butuh GICC. Nah, kita menggunakan yang namanya underland. Tapi kali ini nggak akan Kanada bahas di sini. Lanjut, kita akan skip ke nomor 2. Nomor 2, nih, kurang paham dokumen dan prosesnya. Kita sering nih, proses-prosesnya ini keskip. Salah satunya kita nggak tahu dokumennya itu apa. Karena kita merasa kita punya barang, kita ingin bisa nggak ekspor ke Cina? Kita jawab bisa-bisa aja. Padahal di Cina ini Kanada ambil satu case tentang Cina ya. Karena Cina ada regulasi ketika kita mau ekspor dan mereka kalau misalkan mau impor itu membutuhkan GICC. Nah, GICC ini untuk masuk ke Cina
Itu nggak semua perusahaan dan nggak semua produk itu punya GICC-nya. Bahkan under name untuk masuk ke negara Cina yang udah bersertifikat GICC itu nggak semuanya. Nah, biasanya yang paling banyak untuk ke Cina, GICC-nya itu cengkeh udah ada, kopi juga udah ada. Nah, cuman beberapa produk makanan food atau yang dikonsumsi manusia secara langsung nggak semuanya udah ada GICC. Nah, itu juga salah satu yang akhirnya akan menghambat proses kita. Daripada kita pusing-pusing masalah GICC dan lain-lain, mending kita fokus ke negara selanjutnya. Jadi, pahami benar-benar produk yang kita punya apa, kemudian negara yang akan kita tuju itu apa, atau permintaannya itu bayarnya yang datang itu dari negara mana. Sebenarnya gimana sih Kak? Kita tuh mau tahu dokumen apa aja yang buyer itu butuhkan. Sebenarnya sesimpel kita punya satu kontak freight forwarder dan kita tanya langsung ke buyer. Jadi Kak Nada bisa ekspor sampai ratusan kontainer itu tahu dokumennya itu dari siapa. Nah, tahunya juga langsung tanya ke buyer. Yang Kak Nada tahu dan yang wajib kita tahu, kalau misalkan kita mau ekspor, dokumen yang harus kita punya itu packing list, invoice, kemudian certificate of analysis, itu nggak untuk semua produk ya, tapi produk yang memerlukan hasil analisis harus punya certificate of analysis. Kemudian ada certificate of origin. Nah, certificate of origin itu ngurusnya ketika ekspor. Kalau sebelum ekspor, itu nggak perlu diurus. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut di yang ketiga, yang biasanya sering teman-teman kan, yaitu salah menentukan harga dan negosiasi. Salah menentukan harga, kalau misalkan nggak membuat kalian rugi, atau misal keuntungannya itu sebenarnya 2.000, tapi dapatnya 1.000. Oke, itu berarti nggak rugi kan kalian. Cuman profitnya nggak sesuai aja. Tapi ada beberapa komoditi ekspor yang mainnya itu harga per kilonya itu sangat minim banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ada selisih 100 perak atau 200 perak, itu ruginya bukan lagi 1.000, 2.000, tapi bisa sampai puluhan juta. Jadi aku ada case ya, real case. Itu dari teman Kanada sesama eksportir. Dia itu Kanada terkejut. Waktu dia belajar ekspor, Kanada tahu, terus tiba-tiba dia udah ekspor nih, bahkan sampai 2 kontainer. Nah, ternyata ketika Kanada wawancarai, kira-kira gimana proses ekspornya, dia bilang, aku nggak untung, aku bahkan buntung. Ternyata aku miss untuk kalkulasi harga. Nah, jadi sebenarnya ketika kita main di industri ekspor ini beda dengan penjualan di Indonesia. Mungkin oke, kita jual di Indonesia ada PPN, kita tahu. Misal Kanada mau jual ini handphone. Ini handphone ya. Nah, Kanada mau jual nih ke Ibu Dewi ceritanya. Harganya anggap aja ini 2 juta. Kanada mau jual 2.500.000. Tinggal markup gitu aja kan. Terus ongkirnya nanti ditanggung sama pembeli. Atau Kanada cekkan dulu di JNT atau JNE berapa ongkirnya Kanada mintakan. Nah, sebenarnya prosesnya itu sama. Bedanya ini tanggung jawab siapa yang akan ngebooking jasa kirim atau siapa yang akan menyiapkan dokumen itu akan tergantung dengan econ terms yang akan kita miliki. Nah, metode-metodenya ini ada 11 metode econ terms, international commercial terms, tapi biasanya yang dipakai kita para eksportir itu ada 3, yaitu FOB, CFR, sama CIF. Apa sih Kak? FOB, CFR, CIF. Aku udah nentuin produk ini sulit, nyari buyer sulit, aku harus juga memahami ini. Iya, jadi jantungnya ekspor. Kalian itu harus benar-benar belajar. Nah, tapi belajar itu apakah harus mengenyam pendidikan atau harus kuliah kayak Kak Nada juga? Enggak ya teman-teman, karena banyak banget course di luaran sana atau bahkan eksportir-eksportir yang udah membagikan pengetahuannya secara gratis. Nah, termasuk Kak Nada juga punya YouTube, namanya juga Nada Nalida ya, itu free ya untuk teman-teman yang pengen belajar ekspor benar-benar dari nol. Nah, salah menentukan harga ini berakibat fatal. Tapi yang di nomor 3 ini Kak Nada mau jelaskan ke kalian bahwa salah menentukan harga di sini itu biasanya yang sering eksportir abaikan adalah pertukaran mata uangnya. Kalau kita cek dolar hari ini, berapa sih 1 dolar rupiah per rupiah hari ini? Nah, ternyata di Google itu 16.288. Nah, biasanya teman-teman eksportir ketika menentukan harga jual, dia itu dibaginya langsung di rate per detik itu. Nah, padahal di mata uang itu selalu ada naik turunnya. Oke, kalau misalkan nanti dolar tiba-tiba melonjak kayak di hari itu sampai 16.700, 16.800. Tapi kalau misalkan dolar itu turun di bawah 16.288, kita akan minus.
jangan diabaikan ya, 100-200 perak itu sangat-sangat berarti karena kita kirimnya tonase. Jadi kalau misalkan 100 perak per kilo turun, terus habis itu total tonasenya 20 ton atau 100 ton yang kayak Kanada kirim biasanya itu. Nah, itu sangat-sangat ngaruh. Gimana sih Kak caranya pakai kurs rate itu tadi? Nah, paling aman dan rules dari perusahaan Kanada sendiri itu kita pakainya 16.000. Jadi harga barang ditambah harga keseluruhan itu dibaginya nanti ketika mau ubah ke dolar. Kan kita kalau jual nggak mungkin harga rupiah ya. Soalnya akan harga dolar. Nah, itu dibaginya sama 16.000. Nanti maupun dolar naik maupun turun kita nggak akan merasakan dampaknya. Bahkan kita merasakan profit karena kita pakai perhitungan 16.000. Nah, misalkan 16.700 berarti kita ada nih keuntungan 700 juga dari mata uang karena dolar lagi tinggi. Kayak gitu ya teman-teman. Terus ini yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 nih, tidak siap kualitas dan kapasitas. Jadi, kan bisa dibilang kenapa sih Kanada kok bisa ekspor sampai ratusan kontainer? Nah, karena produk Kanada itu memang siap dari segi kualitas dan juga kapasitas teman-teman. Jadi pabrik yang Kanada tunjuk atau supplier yang Kanada dapatkan, itu kapasitasnya memang besar. Masing-masingnya itu bisa kapasitasnya sampai 1.000 ton dan itu per bulan teman-teman. Mereka bisa menjaga kapasitas itu. Jadi sebenarnya siapa yang akan mendukung pergerakan ekspor kita atau kesuksesan ekspor kita, yaitu tombak ukurnya adalah supplier. Karena supplier ini kalau misalkan nggak bisa menjaga kualitas, buyer hanya sekali beli nggak jadi kontrak, nggak lanjutin kontrak. Nah, habis itu kapasitasnya kalau kita ternyata cuma 1 ton, 2 ton, oke kalau untuk vanili. Karena vanili mainnya nggak tonase. Tapi kalau misalkan kita mainnya di komoditi yang memang besar, kayak rempah-rempah yang dimana minimal itu harus kirim 1 kontainer. Nah, 1 kontainer, 1 produk dengan produk lain akan berbeda ya. Ada yang 1 kontainer ternyata muatnya 7 ton, 8 ton, 15 ton. Ada yang bahkan maksimal di 20 ton untuk 1 kontainer. Nah, itu harus kita perhatikan benar-benar produk yang kita pilih. Nah, itulah fungsinya kenapa kalau kita punya supplier itu nggak boleh hanya 1, kalau bisa lebih dari 1. Nah, padahal kan kalau cari supplier butuh budget, Kak. Nah, enaknya di era digital ini, kalau misalkan kita main ekspor di era digital ini, kita bisa cari suppliernya lewat Facebook, teman-teman. Bahkan ada sosial media, TikTok juga yang udah banyak gencar-gencar promosi, supplier juga main di sana. Terus Facebook itu selalu ya, mereka bahkan meninggalkan nomor WhatsApp di sana, yang dimana kita bisa menghubungi mereka. Nah, di situ. Kemudian kita sebagai pihak penengah antara supplier dan buyer, disitulah peran kita nanti, yaitu quality control. Kita menjadi orang atau kita menjadi perusahaan yang dimana punya kapabilitas atau yang punya tanggung jawab penuh untuk buyer itu kontrak dan supplier itu jaga kualitasnya. Jadi misal nih, ini kan aku kan Nada ya sebagai perusahaan trading company, terus ada supplier, di sini ada buyer. Nah, di supplier, kan Anda itu harus memastikan nih, barang yang dia kirim, itu sesuai speknya sama kontrak yang diminta sama buyer. Nah, untuk dibayar, Kak Nanda juga harus make sure nih, agar supplier Kak Nanda nggak kecewa, si buyer ini harus payment sesuai tepat waktu, dan paymentnya itu nggak tempo ke supplier, kayak gitu ya. Nah, lanjut yang nomor 5, slide yang terakhir. Ini salah pilih buyer atau supplier. Biasanya kita nggak validasi dulu, buyer tiba-tiba beli atau tiba-tiba order, tapi kita nggak validasi dulu, dia udah kirim DP. Nah, kirim DP belum tentu itu ujung dari transaksi ekspor. Karena banyak banget di luar sana yang udah kirim DP, ternyata barangnya nggak diambil, tiba-tiba mangkrak di tengah jalan. Kayak gitu juga ada. Nah, biasanya case ini ya, untuk teman-teman agar teman-teman tahu dan berhati-hati, ini case di industri ekspor, itu sekarang lagi viral-viralnya calon customer atau customer dari Cina, itu mereka minta tukar mata uang. Nah, case-nya itu kayak seolah-olah mau beli, tapi nanti ujung-ujungnya dia itu minta tukar uang ke kita. Minta tolong ditukarkan uang berapa miliar kayak gitu, minta tolong dicarikan kayak money changer kayak gitu. Nah, kita juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita ngebantu orang yang salah, karena udah ada yang rugi sekitar 2M. Nah, ini ada tadi Kak, buyer minta pertukaran uang, jadi mending di skip aja, jangan sampai karena kita gila, pengen mengejar tren aja, mau gaya-gayaan,
ekspor tapi kita nggak memperhatikan step-step itu. Nah, biasanya itu salah satu indikator bahwa buyer itu adalah scam. Jadi, Kak, gimana sih caranya ngevalidasi buyer itu scam atau enggak? Sebenarnya sesimpel kita melihat metode payment. Nah, metode pembayaran itu apa sih, Kak, yang bagus dan dikategorikan safety? Sebenarnya yang paling safety adalah dia kirim DP minimal 30 atau 50% itu tergantung kemampuan supplier atau kemampuan kita. Kemudian pelunasannya itu sebelum barang keluar dari pabrik. Nah, itu adalah salah satu metode pembayaran yang Kak Nanda selalu pakai. Jadi Kak Nanda selalu pakai metode pembayaran itu. Jadi maupun perusahaannya nggak terdeteksi di Google pun kalau pembayarannya kayak gitu Kak Nanda akan ambil. Dan iya benar, 2 perusahaan yang transaksi sama Kak Nanda, dia nggak ada di Google. Perusahaannya itu nggak punya website bahkan, tapi transaksi. Ya itu tadi, sampai ratusan kontainer, itu dari satu buyer. Nah, terjebak scam buyer tidak serius. Biasanya emang itu yang para eksportir harus lewatin. Biasanya nggak dibales juga sama supplier. Kadang udah kirim penawaran email sama buyer kita nggak dibales gitu. Nah, itu emang keseharian para eksportir yang harus kita lewatin. Namanya juga kita merintis di industri ini, kita membangun sesuatu yang nilainya itu nggak 1 juta, 2 juta, nggak 10, 20 juta, tapi bahkan bisa miliaran. Satu kontainer itu tergantung komoditinya itu bisa menyentuh miliaran, teman-teman. Nah, jadi gimana sih caranya kita meyakinkan mereka dan jangan sampai mereka udah transfer uang ke kita malah bawa kabur uangnya. Jangan ya teman-teman. Jadi meskipun kita udah dibayar DP-nya, jangan sesekali ngambil DP itu karena nanti yang kena itu satu negara. Nanti yang dianggap penipuan, negara dengan penipuan tertinggi itu takutnya di negara Indonesia. Jangan sampai ya kayak gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa langsung sebutkan produknya aja atau di kolom chat bisa menyebutkan produknya langsung. Jadi Kak Lupi bisa di open Q&A-nya. Bisa banget dong. Terima kasih Kak Nada. Ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Oh, masih ada satu lagi. Silahkan Iya. dilanjutkan dulu. Ini tidak siap mental. Nomor 6 tidak siap mental dan finansial. Ngomong-ngomong masalah mental. Nih, ada cerita lucu nih. Jadi waktu pertama kali kan ada dapat orderan ratusan kontainer itu, kontrak itu. Jadi buyer itu ngomong kayak gini ke Kak Nanda. Kamu kenapa kecil banget? Ini kan look saya kan tidak seperti tante-tante ya kebetulan. Emang seperti anak SD kecil banget. Mana waktu zaman itu kan ada tuh emang kecil banget ya. Nah, buyer ini tanya, kamu kenapa main di industri ini? Kan ini industrinya para cowok. Nah, kayak gitu. Terus Kak Nanda ya jawab dengan jujur. Ya saya emang kuliah kebetulan di jurusan ini. Saya pengennya langsung praktek. Karena saya nggak ingin kerja sama orang. Nah, Kak Nanda bilang kayak gitu. Jadi, kalau ditanya punya modal nggak saat itu? Jawabnya nggak punya modal. Tapi karena kejujuran itu tadi bisa buat buyer itu transaksi dan bahkan metode paymentnya itu nggak menggunakan LC. Yang dimana Bangladesh itu terkenal banget sama metode payment LC. Nah, dia itu bahkan DP dan bahkan udah melunasi sebelum kontainer itu keluar dari pabrik. Nah, jadi untuk teman-teman nggak usah minder, nggak usah merasa kecil hati, nggak usah merasa yang paling pemula. Karena saya memulai ekspor ini benar-benar pemula, benar-benar jujur sejujur-jujurnya kalau mahasiswa nggak punya modal, tapi pingin ekspor. Nah, oke, slide terakhir ya mungkin ini. Ada berapa slide? Oh, case tadi. Kalau studi case tadi, kan Anda udah jelaskan sekaligus cerita, jadi kita skip aja langsung. Ini udah di penghujung. Jadi eksportir itu bukan untuk orang yang pintar, tapi untuk orang yang mau belajar dan konsisten. Dan ya, makanya kenapa di 17 Agustusan nggak ada lomba untuk menjadi eksportir. Karena untuk menjadi eksportir itu bukan suatu perlombaan, tapi itu adalah buah hasil dari konsisten. Buyer yang Kak Nada yang Kak Nada dapatkan untuk order ratusan kontainer itu nggak didapatkan dari 1-2 malam, tapi itu didapatkan berbulan-bulan. Dan bahkan ada teman-teman di sana yang merintis ekspor itu mungkin dapat bayarnya seminggu. Ada yang bahkan dapatnya 2 minggu, tapi juga ada yang dapatnya 2 tahun. Tapi dia tetap konsisten di industri ekspor ini dan akhirnya dia dapat kontrak. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai ekspor, kita harus jadi orang yang mau belajar dan selalu konsisten ya. Oke Kak Lupi, aku kembalikan ke Kak Lupi malam ini. Halo teman-teman, oke kita sekarang lanjut ke Q&A-nya ya.
Nah, untuk Q&A-nya sendiri nih aku pengen nih Kak Nada konsepnya langsung interaksi sama teman-teman. Jadi nanti kita pilih salah satu teman-teman yang pengen tanya, aku untuk angkat tangan. Ini kan ada fitur angkat tangannya ya di Zoom ya. Nanti saya akan panggil orangnya dan orangnya bisa on mic buat tanya langsung ke Kak Nada gitu aja ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget nih untuk unjuk tangannya kayak gini. Oke, saya hanya ambil beberapa pertanyaan aja ya, jadi nggak banyak. Oke, sudah banyak banget ternyata ya. Oke, kita mulai dari yang angkat tangan pertama, Kakak Wildan. Kakak Wildan, silahkan untuk bertanya ya Kakak Wildan. Setelah ini saya akan tanyakan lagi untuk teman-teman yang lain. Saya persilakan lagi untuk yang lain. Kak Wildan, halo. Oke, silakan untuk bertanya ya Halo, Kakak. Kanada. Salam Swastiastu bagi kita semua teman-teman. Suaranya jelas gak, Kak? Aman-aman. Kakak, suaranya jelas tidak? Aman. Aman? Jadi begini, Kak. Saya kan sudah mulai dari buku e-book yang kakak saya beli itu, udah mulai di step cari buyer, Kak. Di sisi lain, legalitas sudah ada, lalu supplier sudah ada. Nah, produk yang saya ingin ekspor itu handicraft kerajinan rotan, Kak. Kayak contohnya kubu grey. Saya masih bingung di dalam tahap suratnya apa aja yang harus disiapkan untuk kedepannya. Terima kasih, Kak. Semoga bisa dijawab. Halo Kak Wildan, makasih banyak ya. Aku nggak tahu kalau Kak Wildan ini salah satu yang beli e-book aku. Makasih karena beneran ya, teman-teman yang udah nerapin e-book sama yang mungkin beneran mulai di industri ini mungkin akan tahu step-stepnya itu. Nah, kebetulan Kak Wildan ini mainnya di produk rotan yang dimana itu butuh banget visual ya. Jadi mungkin akan selalu dibaguskan postingan-postingannya maupun katalognya. Nah, untuk dokumennya sendiri itu apa sih Kak untuk produk rotan itu tadi? Nah, dikembalikan lagi, kita nggak usah fokus ke dokumennya. Jangan difokuskan ke dokumennya dulu, tapi fokus temuin bayarnya dulu. Perbanyak posting di LinkedIn maupun di Facebook atau kirim-kirim email atau tawarkan ke perusahaan-perusahaan kayak kafe, restoran di luaran sana. Nah, nanti di sana kita bisa tanya langsung dokumennya itu apa. Tapi dokumen pasti yang harus kita buat itu adalah invoice, packing list, sama certificate of origin. Tapi itu ngurusnya ketika kita ekspor. Nah, nanti misalkan ada dokumen tambahan, misalkan itu harus dikasih kayak difumigasi biar nggak jamur atau kayak gimana harus dipoles atau apa. Nah, itu biasanya terserah bayar satu dengan bayar yang lain itu beda-beda. Nah, jadi kalau udah punya supplier, udah tahu kira-kira negara tujuannya mana, udah punya legalitas, langsung aja skip ke cara cari bayarnya. Nah, cara cari bayarnya itu yang mungkin akan memakan waktu dan memakan konsentrasi. Jadi Kak Wildan bisa langsung cari bayarnya. Nanti ketika udah dapat bayarnya atau satu aja bayarnya, Kak bisa tanya langsung, dokumennya ini apa sih, Kak? Karena kebetulan produk rotan itu karena dia nggak main, itu yang pertama. Dan yang kedua, satu negara dengan negara lain itu beda. Sekali lagi makasih ya Kak Wildan. Oke, Kak, jelas. Sama-sama. Sangat membantu. Pokoknya teman-teman jangan ragu dah beli e-booknya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Kak Wildan sudah dijawab Kak Nada. Sangat jelas juga, sangat rinci. Kak Wildan juga udah paham. Selanjutnya ini aku mau cari lagi nih yang pengen banget bertanya. Siapa ya? Ini ada nih Kakak Jenny Permatasari. Kakak Jenny Permatasari silahkan untuk bertanya Kakak. Langsung on mic aja ke Kak Nadanya ya. Halo Kanada. Halo. Perkenalkan nama aku Jenny. Di sini aku di sini aku ada barang, supplier aku udah ready, terus market aku juga untuk diekspornya itu udah ada, negara tetangga. Barang yang aku mau ekspor itu bebek frozen, Kak. Nah, aku tuh kan kebetulan ada PT-nya. Terus kemarin itu PT aku LKBI-nya itu masih peternakan aja karena selama ini aku mainnya peternakan bebek. Cuman karena ada market,
permintaan ekspor bebek frozen. Nah, dokumen apa yang aku harus siapin Kanada? Terima kasih. Halo Kak, makasih ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan Kak Jenny sama kayak Kak Wilda. Ini kalau kebetulan udah punya supplier juga, udah tahu negara tujuan mana, dan Kakak tuh tahu kan kalau misalkan permintaan itu ada. Nah, ketika permintaan itu ada, sebenarnya step yang harus kita tanyakan itu ke pembelinya. Dokumennya ketika dia mau impor itu dia membutuhkan dokumen apa aja. Dan kalau misalkan bebek itu yang udah diolah dan frozen tuh biasanya minimal dia ada sertifikat halal. Nah, untuk pengurusan halal, itu bisa langsung aja menghubungi di masing-masing daerah itu biasanya ada sertifikasi halal, ada yang gratis maupun berbayar. Nah, kemudian di situ juga ada semacam BPOM, tapi itu nggak harus ya, karena bebek itu langsung dikonsumsi manusia ya. Jadi dia minimal harus ada halal, karena itu tadi udah diolah kan, dan itu tinggal dimakan aja. Jadi minimal itu ada sertifikat halal. Kalau misalkan di negara-negara tetangga aja nih, itu minimal hanya sertifikat halal. Nah, tapi kalau misalkan itu mainnya ke Cina atau ke Amerika sana, nah itu ada produk tambahan kayak GICC atau pakai USDA. Nah, itu pun kembali lagi ke bayarnya. Beneran bayarnya butuh itu atau enggak, atau ada sertifikasi lainnya. Kayak misalkan per hari ini ada nih yang mau ekspor ke USD, dia mau kirim asam Jawa. Nah, tadi kan ada tanya langsung ke US itu dia butuh dokumen apa aja. Ternyata tadi dia butuh sertifikasi halal, terus dari Sukovindo dia butuh uji lab ternyata, terus kemudian dia butuh COO, terus dia juga butuh sertifikasi USDA itu tadi. Nah, setelah itu baru kita ngurus semuanya. Jadi pertanyaannya, kalau teman-teman ada yang tanya lagi nih terkait dokumen, pertanyaannya itu bisa diajukan langsung ke bayarnya. Nah, karena kebetulan produk Kanada sendiri yang kalau misalkan mau ekspor ke negara Bangladesh, satu perusahaan itu dengan perusahaan lain, padahal sama-sama Bangladeshnya, itu ternyata beda banget yang minta dokumen. Perbedaannya jauh banget. Oke, semoga bisa membantu kejawab Kak Jenny, dan semoga bisa dapetin ekspor di tahun ini. Amin, Kak. Oke, terima kasih Kakak sudah bertanya ya. Kita lanjut ke dua peserta lagi. Saya akan mengambil, enaknya tambah 2 lagi apa 3 lagi pertanyaan nih Kanada? 2. Oh, 2. Dijawabin ya. Oke, kita ambil 2 orang lagi. 3. Nanya dong. 3 ya? 3, berapa Kanada? Anaknya? Lihat durasinya Kak, itu berapa sampai jam berapa? Oh iya, oke 2 lagi ya. Saya ambil yang angkat tangan dari tadi ini ya, Muhammad Mahesha Bearlano. Silakan untuk bertanya Kakak. Ya, halo, assalamualaikum. Kakak. Salam. Jadi, perkenalkan nama saya Mahesa. Kebetulan saya punya produk limbah tulang ikan. Nah, ini saya ini masih pemula banget, baru mau mulai. Cocoknya nih kalau untuk si limbah tulang ikan ini diekspor ke negara mana? Terus apakah si limbah tulang ikan ini harus diolah lagi buat mengikuti kebutuhan buyer? Terus juga kebetulan juga saya udah ada legalitas, tapi PT perorangan itu kira-kira aman nggak ya? Segitu aja. Terima kasih. Halo Kak Maesa, sama-sama. Ngomong-ngomong tentang limbah ikan nih atau tulangnya, kalau boleh tahu ikannya dari ikan apa? Tulang ikan tongkol, Kak. Oke, dari ikan tongkol, full ikan tongkol ya? Nggak ada campuran Full ikan lain ikan atau ada tongkol. campuran? Full tulang ikan tongkol. Full. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang limbah ikan, kebetulan produk yang Kak Nada ekspor itu juga salah satu olahan dari limbah ikan. Jadi apapun limbah ikannya, ikan jenis apa, itu Kak Nada ekspor. Tapi dia udah bentuk powder. Nah, itu disebutnya tepung ikan. Nah, kalau misalkan yang kakak punya itu tadi limbah tulang ikan tuna, nah, itu bisa tinggal dicacah aja. Tinggal dicacah, dikeringkan, itu bisa diekspor ke Jepang. Itu jadi pupuk atau media tanam di Jepang.
tapi harus jadi tuna. Nah, tapi kalau misalkan yang dipunya hanya limbah ikan dari ikan tongkol, terus itu tulang-tulangnya aja, itu harus diproses jadi tepung ikan. Nah, itu pun kadang tingkat proteinnya itu kurang tinggi. Nah, biasanya itu akan menjadi salah satu campuran untuk yang proteinnya tinggi. Nah, itu pun dijual lokal itu masih laku. Karena kenapa? Karena masuknya nanti ke pakan ternak. Itu kayak perusahaan Japfa, Comfit, terus Haida, ada Green. Jadi banyak itu masuknya di lokal juga laku. Atau bahkan para yang punya peternakan ikan, tambak ikan, mereka juga butuh itu tadi, bubuk ikan tadi atau tepung ikan tadi. Jadi kalau bisa proses limbah ikan itu menjadi tepung ikan dulu untuk mau ke step berikutnya. Nah, itu Kak harus beli mesin dan lain-lain. Kayak gitu ya, Kak ya. Semoga membantu ngejawab. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kakak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya. Karena tadi udah habis cowok, cewek, cowok, berarti selanjutnya ini ke cewek ya. Oke, untuk yang cewek, silakan Kakak Arsya Faradila untuk bertanya ya. Halo Kakak Arsya, apa Kakak masih di sini? Oke, halo, silakan bertanya Kakak Nada ya. Halo Kak Nada, Assalamualaikum. Halo, salam. Ini mau tanya buat ekspor kopi. Katanya di video edukasi tuh kalau ekspor kopi harus pakai PT yang lain gitu, nggak bisa pakai PT perorangan. Gimana tuh Kak? Halo Kak, ngomong-ngomong terkait produk kopi, bisa nggak sih diekspor pakai perusahaan perorangan? Jadi ya emang perusahaan perorangan itu ada batasan minimal transaksi. Kalau transaksinya itu lebih dari 4 miliar, benar, itu harus pakai PT yang besar. Nah, kopi apa yang mau diekspor? Kopi powdernya kah? Atau green bean-nya kah? Atau yang udah digoreng itu apa sih namanya? Di roasting ya? Ya, jadi apanya ini yang mau diekspor? Nah, kalau misalkan kita punya perusahaan perorangan, tapi ternyata nggak bisa pakai perusahaan perorangan, ya udah kita tinggal telepon aja forwarder. Pak, saya mau ekspor kopi, saya butuh undername, harga undername-nya berapa? Nah, undername itu adalah perusahaan lain yang dimana akan meminjamkan nama perusahaannya untuk kita ekspor. Gak usah takut Kak, karena aku sampai saat ini ratusan kontainer pun ekspornya nggak pakai nama perusahaanku. Jadi Kak Nandi juga punya perusahaan PT perorangan, juga PT yang udah besar ya. Tapi karena produknya Kak Nandi itu ternyata harus membutuhkan undername, jadi Kak Nandi kirimnya juga selalu undername. Jadi kalau misalkan Kak dapat case yang kayak gitu, tahap selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita mencari freight forwarder. Carinya di mana sih freight forwarder itu? Carinya di Google. Cari aja perusahaan logistik atau langsung ketik di Google freight forwarder. Kayak gitu ya Kak ya, semoga menjawab. Dan untuk teman-teman yang misalkan belum kebagian tanya jawabnya, sebenarnya boleh banget loh langsung DM Kak Nada. Kalian langsung aja follow Instagramnya Kak Nada, namanya Nada Nalida. Kalian chat pasti dijawab sama Kak Nada. Dan teman-teman, ada yang udah pernah nih kelihatannya nih. Aku udah DM Kakak. Oke. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ekspor produk makanan, jadi makanan itu wajib ada BPOM-nya ya teman-teman ya. Tapi versi negara tujuan satu dengan negara tujuan lainnya itu berbeda. Ini aku jawab pertanyaan yang mungkin kalian juga angkat tangan tapi nggak bisa akan ada bantu jawab. Terus kemudian ada HACCP dan tambahan itu pun sesuai dengan negaranya. Nah untuk kopi bisa raw materialnya atau green bean-nya. Kalau Kak Arsya tadi, nah, bisa tanya ya. Kalau info forwarder yang rekomen ada nggak Kak? Jawabannya ada. Kalau misalkan minta kontaknya, nanti DM aja langsung Kak Nada Nalida. Nah, untuk teman-teman yang pengen benar-benar belajar ekspor, jadi sebenarnya bisa langsung check out e-booknya. Dan kebetulan malam ini Kak Nada kasih promo spesial hanya untuk yang ikut seminar malam ini aja. Nah, syaratnya gimana Kak Luffy? Boleh di-spill dong syaratnya Kak Luffy? Syaratnya mudah banget. Kalian ini kan sekarang sedang ikut Zoom meeting. Tinggal di screenshot aja, terus bikin story di Instagram. Jangan lupa untuk tag akun Instagram Nada Nalida sama Arizi Utama ya. Nanti kalian tag aja, nanti kalian akan dapetin promo e-booknya. Oke?
Dan cara menghubunginya gimana caranya? Kalian tinggal langsung klik link yang ada di bio-nya Nada. Di situ ada nomor WhatsApp-nya, buruan di chat aja. Begitu ya teman-teman, dan kirimin foto screenshot-nya. Mudah banget kan caranya? Oke, makasih banyak ya Kak Lupi udah ngemoderatorin. Terus nanti untuk teman-teman yang mau dapetin special e-booknya, itu udah dikupas bener-bener. Itu buku dibuat dari seorang mahasiswa yang kecil banget, nggak punya modal, terus tiba-tiba bisa ekspor ratusan kontainer. Dan jarang banget kan Anda berikan promonya, ya kan? Di dalam 1 tahun ini kan Anda baru kasih promonya sekitar 3 kali doang promonya. Dan terima kasih teman-teman yang udah join. Mungkin bisa dikembalikan ke tim panitia. Kasih Kak Nada. Sama-sama. Halo. Kak Lupi, boleh closing dulu? Maaf, untuk penutupannya saya ambil alih ya. Karena sepertinya di wilayah Padang sekarang sinyalnya lagi buruk ya. Tadi kan kita udah kuis dan udah ice breaking gitu Kak. Ternyata suaranya patah-patah gitu. Sinyalnya kurang bagus. Oke, baik teman-teman, kita semua sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi ini tadi ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Yang pertama itu banyak eksportir pemula yang gagal bukan karena nggak punya produk, tapi karena kurang riset pasar dan nggak siap untuk regulasi. Yang kedua, dokumen ekspor dan kualitas produk itu kuncinya, jangan disepelekan ya. Yang ketiga, pilih buyer dan supplier harus hati-hati, jangan asal percaya. Dan terakhir, kesiapan mental dan finansial itu nggak kalah penting. Ekspor butuh keberanian sekaligus konsisten. Intinya ekspor harus konsisten. Intinya kesalahan itu wajar, tapi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Belajar dari pengalaman orang lain akan bikin bikin langkah kita tuh jauh lebih ringan dan lebih tepat sasarannya. Nih, saya mewakili seluruh panitia. Sangat berterima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita hari ini, Kak Nada Nalida. Terima kasih banyak. Sudah berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini. Tapi Kak Nada, ini ada hal yang nggak kalah penting nih, kurang afdol kayaknya kalau nggak ada ini nih. Kita harus foto bersama ya teman-teman ya. Kita foto bersama. Ya, untuk foto bersamanya silakan untuk bergaya dulu ya teman-teman ya. Backgroundnya semua udah dipasang. Jangan lupa nanti di screenshot, terus diupload. Jangan lupa tag Nada Nalida dan Arizi Utama. Oke? Oke, kita foto dulu teman-teman. Nanti saya hitungin 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya yang udah join hari ini. Saya Lupi, saya pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini nih. Kak, mohon maaf. Izin. Wis. Oh, foto.